Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembaca buku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andri Suandi di sesi baca buku Nur Al-Wala. Seperti biasa kita akan melanjutkan sesi baca buku kita, yaitu masih dengan buku yang sama, yaitu Laila dan Majnun, karya Nizami Ganzapi yang diterbitkan oleh Mizan. Setelah 3 kisah sebelumnya, kita membahas cerita tentang Laila, yang dimana terakhir kali bahwa Laila dilamar oleh Ibnu Salam, dan kita belum tahu apakah lamaran itu diterima atau tidak. Maka pada kisah ke-16 ini kita akan kembali menengok cerita dari Majnun. Bagaimanakah Majnun sekarang ini? Kisah ke-16, Majnun bertemu kawan baru. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada Majnun sementara itu. Ngara yang dia pilih untuk tinggal termasuk wilayah yang diperintah oleh seorang pangeran Badui bernama Naufal. Karena keberaniannya dalam bertempur, dia disebut sang penghancur musuh. Meskipun sekeras baja di depan musuh, dia bersikap selembut lilin terhadap teman-temannya. Bagai singa di medan perang, laksana kijang dalam cinta. Begitulah dia termasyhur di seluruh negeri. Suatu hari, Pangeran Naufal pergi berburu dengan beberapa temannya. Tempat perburuan mereka semakin sunyi, tapi seorang pemburu memiliki mata jeli terhadap mangsanya. Ketika beberapa ekor kijang dan keledai liar mencoba melarikan diri ke tempat persembunyian mereka di pegunungan, Naufal dan teman-temannya mengikuti dengan cepat. Tetapi tiba-tiba prajurit perkasa itu mengekang kudanya. Apa yang salah? Hanya beberapa langkah di depannya, di tengah kegelapan pintu masuk sebuah gua, 2 atau 3 ekor di antara hewan-hewan itu berkerumun dengan tubuh gemetaran. Namun, sang pemburu tiba-tiba menjatuhkan busur dan anak panahnya. Dia menatap ke arah gua dengan kaget. Dia melihat di balik punggung seekor kijang, seorang makhluk hidup seperti dirinya yang belum pernah ditemui sebelumnya. Makhluk itu meringkuk bersandar pada sebongkah batu. Tubuhnya telanjang, lengan dan kakinya luka parah tergores duri. Rambut panjangnya yang masai terurai di atas bahu, dan pipinya tampak tirus cekung. Apakah itu hewan atau manusia? Manusia barbar atau orang mati? Atau mungkin iblis? Tapi makhluk itu menangis. Semua ketakutan sang pemburu lenyap. Berganti rasa kasihan, sang pemburu menghampiri anak buahnya dan bertanya, "Adakah yang tahu siapa makhluk malang ini?" "Ya, kami telah mendengar tentang dia," jawab beberapa orang. Kemudian seorang pria yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang hal itu melangkah maju dan berkata, "Pemuda itu menjadi dirinya yang sekarang karena cintanya kepada seorang wanita. Dia seorang gila yang telah meninggalkan kaumnya dan sekarang tinggal menyendiri di sini di tengah gurun. Siang dan malam dia membuat puisi untuk kekasihnya. Jika embusan angin datang atau awan melintas di langit, dia percaya mereka akan menyampaikan salam dari kekasihnya dan mengira akan dapat mencium aroma sang kekasih. Dia membacakan puisinya, berharap angin atau awan akan menyampaikannya untuk kekasihnya." "Bagaimana dia bisa tinggal di sini sendirian?" tanya Naufal. "Orang-orang datang mengunjunginya," jawab pria itu. "Beberapa bahkan melakukan perjalanan jauh dan berat demi menemuinya. Mereka membawakan makanan dan minuman untuknya. Bahkan kadang-kadang pengunjung menawari dia anggur. Tetapi dia makan dan minum sangat sedikit. Jika dibujuk untuk menyesap anggur, dia melakukannya dengan mengingat kekasihnya. Dia berpikir dan bertindak hanya demi kekasihnya." Naufal mendengarkan dengan penuh perhatian dan simpatinya kepada Majnun pun tumbuh. Perburuan pun terlupakan. Naufal berkata, "Sungguh tindakan jantan dan benar-benar berharga bagiku untuk membantu orang yang bingung. Dan keras kepala ini memenuhi kehendak hatinya yang kuat." Dengan kata-kata ini, dia melompat dari tunggangannya dan memerintahkan agar semua tenda didirikan. Meja makan disiapkan dan pemuda itu diundang sebagai tamunya. Semuanya diatur sesuai permintaan Naufal. Betapa ramah Naufal sebagai tuan rumah. Namun untuk pertama kalinya semua upayanya sia-sia.
Betapapun dia telah mendesak dan bersikeras, petapa dari pegunungan itu tetap tak mau menyentuh satupun hidangan menggoda selera yang ditawarkan kepadanya. Tak satu gigitan atau satu tegukan pun. Semakin hangat Naufal berbicara dan bercanda, semakin sedikit penyair itu mendengarkan. Dia seakan-akan tuli dan buta. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya Naufal yang telah nyaris putus asa menyebut dengan santai nama yang telah diungkapkan anak buahnya kepadanya. Laila. Dan lihatlah seolah-olah disentuh oleh tongkat sihir. Pemuda itu mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya. Matanya menunjukkan perasaannya. Dia mengulangi menyebut nama itu sambil tersenyum. Laila, tak lain hanya Laila. Kemudian dia mengambil sepotong makanan dan meneguk minuman. Naufal mengerti. Naufal hanya berbicara tentang Laila. Dia memuji kecantikannya, memuji kebajikannya, dan mengagungkan penampilannya. Majnun menyahut. Saat Naufal dengan lidahnya yang tangkas menenun untaian kata penuh bunga, sang pencinta menimpalinya dengan mutiara puisi yang berkilauan. Meskipun diciptakan langsung saat dinyanyikan, puisi-puisi itu seakan-akan manis seperti madu dan bersinar seperti api. Naufal mendengarkan dengan takjub. Pria yang duduk di depannya itu mungkin orang barbar dan bodoh, tetapi dia pastilah seorang penyair yang tiada bandingannya di antara para penyair di seluruh Jazirah Arab. Diam-diam, Naufal memutuskan untuk membantu membangun kembali puing hati pemuda ini. Batu demi batu. Dengan lantang dia berkata, "Kawanku, kau seperti kupu-kupu yang berterbangan dalam kegelapan untuk mencari cahaya. Berhati-hatilah agar kau tidak menjadi lilin yang menangis dengan getir dan membakar diri sendiri. Mengapa kau meninggalkan harapan? Percayalah kepadaku dan kekayaanku serta kekuatanku. Aku akan menyeimbangkan timbangan nasibmu. Aku berjanji kau akan memiliki Lailamu. Bahkan jika dia menjadi burung yang terbang ke langit atau sepercik bara yang tersimpan di dalam batu, aku tetap akan menemukannya. Aku tidak akan beristirahat sampai aku berhasil menikahkanmu dengan cintamu yang bagai rembulan." Ketika mendengar kata-kata ini, Majnun menjatuhkan diri ke kaki pelindungnya. Namun segera dia menjadi ragu lagi dan menolak. "Kata-katamu memenuhi jiwaku dengan aroma yang sedap, tapi bagaimana aku tahu apakah mereka lebih dari sekedar kata-kata? Apakah itu bebas dari penipuan? Apakah kau akan bertindak sesuai kata-katamu atau apakah kau hanya bersandiwara? Kau harus tahu, ibunya, orang tuanya tak akan bersedia menikahkan dia dengan orang gila seperti aku. Mereka akan berkata, apakah kita akan mempercayakan bunga ini kepada angin? Haruskah kita mengizinkan anak iblis bermain dengan sinar rembulan dan menyerahkan putri kepada orang gila? Tak akan pernah. Kau belum mengenal mereka seperti diriku mengenalnya. Orang lain pernah mencoba sebelumnya untuk membantuku. Tapi apa gunanya? Apapun yang mereka lakukan dan betapapun kerasnya mereka mencoba, nasibku yang hitam tidak akan menjadi lebih putih. Dahulu pernah ditawarkan perak dalam tumpukan berkilauan, tapi itu tak mampu menerangi hari-hariku yang kelam. Jadi kau bisa memahami bagaimana aku sampai putus asa. Keberhasilan bukanlah pencapaian manusia, ia adalah keajaiban. Tetapi aku khawatir kau akan cepat menyerah dalam berburu dan pulang saat baru setengah jalan, sebelum kau berhasil menjebak mangsamu. Semoga saja tidak begitu. Jika kau benar-benar menepati janjimu, semoga Tuhan memberimu ganjaran. Tetapi jika kau hanya berbicara, menunjukkan kepadaku fata morgana, bukan sebuah oasis, kumohon kepadamu lebih baik katakan sekarang dan biarkan aku pergi. Pernyataan yang berani ini memperkuat rasa perkawanan Naufal terhadap pemuda yang seusia dengannya itu. Dan dia pun berseru, "Kau meragukan kata-kataku? Baiklah, aku akan membuat perjanjian denganmu. Atas nama Allah yang Maha Kuasa dan Nabi Muhammad, aku bersumpah bahwa aku akan berjuang gigih untukmu, dan tujuanmu dengan pedangku, dan seluruh sumber dayaku seperti serigala. Tidak,
seperti singa. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku tak akan menikmati makanan apapun atau tidur nyenyak sampai hasrat hatimu terpenuhi. Tetapi kau juga harus berjanji kepadaku bahwa kau akan menunjukkan kesabaran. Kendalikan kegilaanmu, jinakan hatimu yang liar, tenangkan dirimu meski hanya untuk beberapa hari. Jadi, mari kita ikat persekutuan kita. Kau meredam api di hatimu, aku akan membukakan gerbang besi menuju hartamu. Setuju? Majnun setuju. Dia meredakan badai jiwanya dan menerima uluran tangan temannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, kedamaian kembali dirasakan pikirannya yang tersiksa. Tanda bahwa kegilaannya mulai sembuh. Dia percaya kepada Naufal seperti seorang bocah naif. Saat kedamaian menyelubungi hatinya, perubahan pun terjadi pada dirinya. Tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan gua dan mengikuti pelindungnya dengan menunggang kuda menuju tendanya. Di bawah naungan dan perlindungan temannya sebagai orang kepercayaan dan tamunya, Majnun yang kini tidak lagi menjadi Majnun, segera kembali ke masa lalunya sebagai Qais. Pemuda tampan dan terhormat seperti dulu. Dia mandi dan mengenakan pakaian bagus serta serban yang diberikan Naufal kepadanya. Dia makan dengan senang hati, minum anggur sebagai teman di antara orang-orang, dan melafalkan kasidah dan gazal gubahannya. Bukan kepada angin dan awan seperti sebelumnya, tetapi untuk para pemburu dan prajurit di tenda mereka. Rona segar mengalir kembali di wajahnya. Sosoknya yang bungkuk menjadi tegak dan dia berjalan di antara teman-teman barunya dengan tegap, bergoyang seperti bulu tinggi tertiup angin. Bunga yang kelopaknya luruh karena badai itu telah mekar kembali. Betapa dia telah berubah untuk dunia dan dunia pun telah berubah baginya. Sejak dia kembali ke pemukiman manusia, alam kembali tampak indah di depan cermin matanya. Pakaian pesta keemasan membuatnya senang, seolah-olah dia baru melihatnya untuk pertama kali. Dia menyaksikan matahari yang tertawa di tengah hari dan memahami misteri warna-warni mawar yang mekar di hadapannya. Ya, dia telah kembali menjadi manusia di antara manusia. Tak ada yang lebih bahagia melihat perubahan ini selain Naufal. Dia seperti awan pembawa hujan yang menyebarkan hujan serupa mutiara saat musim kemarau melanda bumi. Setiap hari dia membawa hadiah baru untuk temannya yang sedang memulihkan diri ini. Semua hadiah itu sungguh indah dan berharga. Majnun berada di sisinya sepanjang waktu dan Naufal menjadi begitu terbiasa dengan kehadiran teman barunya. Sehingga dia tak mau berpisah barang 1 jam saja. Hari pun berganti bulan. Kebahagiaan mereka berlangsung lama, namun kini badai petir tengah berkumpul di cakrawala. Para pecinta buku dimanapun Anda berada, itu adalah kisah ke-16 dari Laila dan Majnun. Tapi di akhir cerita ini disebutkan bahwa kini badai petir tengah berkumpul di cakrawala. Itu adalah sebuah ungkapan yang akan menggambarkan betapa kisah ini akan menjadi semakin rumit. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Saya Andreas Wandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.